Umat yang dikasihi Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Sahabat. Sebelum kita mulai, kita akan minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Tuhan menolong kami ketika kami ingin membahas bagaimana kami sebagai keluarga yang berbagi. Tuhan menolong hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, supaya apa yang disampaikannya bagian yang diperkenan oleh Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat yang dikasihi Kristus, tema kita adalah keluarga yang berbagi. Dan di tengah-tengah tema keluarga yang berbagi, kita akan bersama-sama mulai dengan kata berbagi. Apa yang dimengerti dengan kata berbagi? Dalam kehidupan kita, saya kira sejak kecil kita mulai mengenal arti berbagi. Kalau kita punya sesuatu dan ada adik kita, saudara kita yang tidak punya lagi, kita bisa diminta untuk membagi apa yang kita punya. Dan itu biasanya sesuatu yang kita lakukan dengan banyak keraguan-raguan, ya. Keraguan-raguan untuk memberikan apa yang kita punya kepada saudara kita atau yang kita punya kepada orang lain. Dan di tengah-tengah proses berbagi itu, kita diingatkan bahwa berbagi itu harus dimulai dalam praktek, tetapi ada dasar-dasarnya sehingga kita bisa mempraktekannya. Maka kita akan membaca dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid dengan secara luar biasa. Mari kita membaca Matius pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-32 sampai 35. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Kita mulai dengan berbagi. Apa yang dibutuhkan ketika orang mau belajar berbagi? Tuhan Yesus katakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Jadi pada dasarnya, ketika kita bisa berempati kepada orang lain, ketika kita bisa melihat orang lain dengan keadaan mereka, maka itu dibutuhkan apa yang dikatakan hati yang memiliki belas kasihan. Kepekaan hati nurani kita melihat keadaan orang lain dan berempati sebab kita mencoba membayangkannya kalau kita ada di tempat mereka, adalah bagian yang pertama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan Yesus katakan, saya tidak bisa menyuruh mereka pulang. Sudah 3 hari mereka mengikuti kita, mengikuti Tuhan Yesus. Dan kalau mereka pulang dalam keadaan amat lapar, mereka bisa pingsan di jalan dan Tuhan tidak menginginkannya. Jadi gerakan belas kasih itu memampukan kita memikirkan kalau kita ada pada proses orang itu dan bagaimana mereka harus dipulangkan dengan kondisi mereka akan terjadi sesuatu yang amat menyedihkan. Lalu yang kedua, ketika para murid mengatakan di mana tempat ini sunyi, di mana untuk bisa menutupi kebutuhan sebesar itu, Tuhan mulai dengan sesuatu yang jarang kita tanyakan, saudara, dalam hidup ini. Apa yang ada padamu? Itu yang ditanyakan Tuhan Yesus. Apa yang ada padamu? Dan murid bilang, yang ada pada kami 7 roti dan juga beberapa ekor ikan kecil-kecil. Yang ada tidak spektakuler dibandingkan kebutuhan yang besar. Orang seringkali membatalkan melakukan tindakan gerakan belas kasih sebab berpikir yang ada padanya tidak akan mampu untuk mengubah satu keadaan. Tapi kita suka lupa bahwa dalam berkat Yesus itu semua kemudian menjadi sesuatu yang luar biasa. Maka saudara-saudara, ketika kita ingin berada pada tema keluarga yang berbagi, kita harus mulai melatih kepekaan. Kepekaan untuk tergerak dalam belas kasih.
Dan ini hanya bisa ketika informasi yang diperoleh melalui telinga kita, ketika mata kita melihat fakta-fakta yang ada, dan kita kemudian melatih menggerakkan apa yang disebut dengan hati yang berbelas kasih. Yesus tergerak oleh belas kasihan ketika orang banyak itu lelah dan lapar. Bagaimana dengan saya dan saudara-saudara dalam membimbing anggota keluarga kita untuk bisa berbagi? Saya baru membaca video tentang seorang yang misionaris yang bekerja di Papua. Dan ketika dia berkata waktu dia melayani itu di tahun yang jauh daripada tahun waktu saya ke sana, dan dia katakan berulang kali dia terkena malaria dan hampir mati. Anaknya pun ada yang sudah koma. Dan di tengah-tengah semua apa yang dikatakan orang-orang tentang apa yang dilakukannya, dia berdoa dan dia merenungkan apa yang diberikannya ini apakah sepadan, apakah dia sudah mengorbankan begitu banyak hal dari dirinya dan keluarganya. Tapi kemudian dia menyadari sesuatu, bahwa oleh pelayanannya dan keluarganya seluruh desa itu hampir 100% menjadi orang yang memperoleh keselamatan. Dan dia berkata itu berarti yang dipersembahkannya itu bukan apa-apa dibandingkan karya Tuhan melalui pelayanannya. Saudara-saudara, waktu dia menceritakan tentang anaknya, bagaimana anak ini di tengah-tengah pedalaman yang menakutkan itu kemudian menjadi semacam dokter kecil oleh karena tuntutan keadaan, dan dia pada akhirnya waktu besar menjadi seorang dokter dan membuka klinik di Sentani, dan sekarang bisa 600 pasien yang dilayani dengan penuh cinta, bukan hanya fisik katanya tetapi secara spiritual juga. Dan ini menakjubkan sebenarnya ketika seorang ayah dan seorang ibu bersama-sama berbagi rasa dengan apa yang dikatakan gerakan belas kasih dan membuat anak-anaknya masuk di dalam penghayatan yang sama. Jadi saudara-saudara, ketika kita masuk di dalam membangun keluarga yang berbagi, maka kita harus mulai dengan apa yang dikatakan kita ingin bersama-sama mengarahkan apa yang disebut dengan proses untuk berbelas kasih. Wah, di tengah-tengah era di mana kita makin menjadi individualis, susah mengajar kepekaan rasa. Ketika hati nurani kita tergerak pedih dan tergerak untuk berbela rasa dengan mereka yang menderita, itu harus mengalami sebuah proses latihan yang konsisten. Yesus memberi didikan kepada para muridnya untuk mengenali apa yang disebut dengan gerakan belas kasihnya. Ketika kita bersama dengan anggota keluarga kita juga begitu. Harus ada plan yang jelas. Harus ada di tengah-tengah semua itu. Ada satu kerinduan untuk berkata, mari belajar. Untuk tergerak oleh belas kasihan, dan kita bikin proyek yang kecil-kecilan saja. Tapi yang kedua yang sama pentingnya, apa yang ada pada kita. Kita suka merenungkan bersama-sama, mendaftar apa yang ada pada kita, kesehatan, fasilitas, pekerjaan, sekolah anak-anak, dengan berbagai hal yang kemudian mereka jalankan. Dan ketika kita ditanya Tuhan apa yang ada pada kita, dan kita diminta membagi sebagian kepada mereka yang dalam keadaan amat miskin dan mengalami berbagai penderitaan. Yang ketiga, apa tujuan menjadi orang yang berbagi? Tujuannya adalah menjadikan dunia ini menjadi tempat untuk hidup secara lebih baik. Orang tidak menjadi amat sengsara dan tidak berdaya karena mereka dalam keadaan terkapar, miskin, tidak berdaya oleh penyakit dan tidak bisa berobat. Anak-anak tidak bisa sekolah. Di tengah-tengah semua ini, adakah kita digerakkan seperti yang Tuhan perintahkan pada para murid untuk mempunyai sikap berbagi, sehingga melalui sikap orang tua yang berbagi, anak-anak pun akan menjadi tergerak untuk meresapkan itu di tengah-tengah pengalaman dan di tengah-tengah praktek hidupnya. Ketika saya masuk sekolah teologi, saya memilih untuk masuk ke bagian yang namanya bagian pengembangan masyarakat.
Dalam berteologi saya menginginkan apa yang disebut dengan sebuah penyadaran tentang makna hidup manusia. Dan ketika saya renung-renungkan kenapa saya memilih itu, padahal saya bisa masuk biblika, saya kemudian menyadari. Karena saya sejak kecil terlatih atau dilatih oleh ayah saya dengan semua gerakannya. Ia mengajari tentang apa yang bisa dilakukan walaupun kecil dan sederhana. Kepada pedagang kue yang belum laku, kepada tukang beca yang belum ada yang menumpang, kepada loper koran di tengah-tengah kemiskinan mereka. Dan apa yang dilakukan gerakan-gerakan itu mengajari tentang artinya berbagi. Bagaimana ayah saya melakukan apa yang dikatakan mendukung keponakan-keponakannya supaya bisa sekolah dan menjadi orang yang bisa bekerja. Walaupun untuk itu ada banyak hal yang harus dia hadapi, bahkan di tengah-tengah keluarganya, dia terus berjuang untuk mengatakan mereka harus menjadi orang yang punya masa depan yang lebih baik. Jadi saudara-saudara, ketika melihat praktek itu hampir berhari-hari dalam tahun-tahun pembentukan diri saya kemudian tahu kenapa saya memilih apa yang disebut dengan berteologi tentang penyadaran bahwa manusia itu berharga dan hidup mestinya menjadi lebih baik oleh karena topangan bersama. Menerjemahkan cinta itu di tengah-tengah praktek di mana kita hidup adalah bagian yang menjadi panggilan kita bersama. Maka mari renungkan apa yang ada pada kita. Berapa banyak mainan anak-anak, berapa banyak yang mereka punya pakaian, berapa banyak fasilitas yang kita keluarga miliki. Bagaimana kemudian kita melatih mereka untuk berbagi. Maka dalam perenungan ini, biarlah saudara-saudara sudah bisa mulai memikirkan, kira-kira di bagian apa saya bisa ikut ambil bagian di dalam berbagi dengan lingkungan sekitar kita, supaya mereka jangan terlalu lapar, jangan terlalu tidak berdaya, jangan terlalu putus asa oleh karena apa yang ada pada mereka dan apa yang ada pada kita. Kalau begitu, biarlah pertanyaan ini menutup refleksi kita untuk kita bertemu kembali pada minggu depan. Tuhan memberkati kita. Amin.